بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taisir Karimir Rahman, masuk ayat yang ke-65 surah Al-A'raf. Qala Allah Ta'ala: wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selainnya. Tidakkah kalian bertakwa? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Berkata pembesar kaumnya yang kafir, sesungguhnya kami memandangmu wahai Hud kurang waras, dungu, bodoh. Wa inna lanadunnuka minal kadhibin, dan sungguh kami mendugamu dari kalangan para pendusta. Qala ya qaumi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, aku ini bukanlah orang yang kurang waras. Aku ini bukanlah orang yang idiot, yang bodoh. Akan tapi aku adalah seorang rasul, seorang utusan dari Rabb semesta alam. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayat: wa ila 'adin akhahum huda ila akhir kisah. Dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud sampai akhir kisah. Wa arsalna ila 'adin al-ula. Kami utus kepada kaum 'Ad yang dahulu, yang pertama. Di mana kaum 'Ad ini merupakan bangsa Arab. Arab disebutkan oleh ahli sejarah ada Arab kuno. Nah, kemudian juga ada Arab dari Bani Qahtan, ada juga Arab campuran. Arab kuno di antaranya kaum 'Ad, Arab kuno. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kaum Samud, ini Arab kuno. Nah, ada juga Arab dari Bani Qahtan, ada juga Arab musta'ribah, campuran. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada asalnya beliau bukan bangsa Arab. Nah, sehingga namanya pun nama-nama yang disebutkan dalam istilah bahasa Arab nama ajam.
nama asing. Ismailu tidak bertanwin. Sedangkan nama-nama Arab pada asalnya bertanwin. Nuhun, Hudun, Salihun. Ini nama Arab. Nah, bertanwin. Ismail, Ibrahim, ini nama-nama yang bukan Arab pada asalnya. Ya. Kemudian menjadi nama-nama Arab. Ya. Ibrahim pada asalnya bukan dari kalangan bangsa Arab. Nah, begitu juga putranya Ismail bukan dari kalangan bangsa Arab. Kemudian Ismail ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di tanah Arab, di Makkah, yang ketika itu tidak ada pohon-pohonan, tidak ada mata air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memancarkan mata air di tempat tersebut, jam-jam. Nah, kemudian negeri tersebut diberkahi dengan berbagai macam buah-buahan dan yang lainnya. Maka bangsa Arab dari Bani Qahtan mereka menempati tempat tersebut ketika melihat ada sumber mata air. Dan Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan perempuan dari Bani Qahtan tersebut. Ya, dari kalangan Arab. Ya. Anak keturunannya disebut dengan Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah, dan diantaranya Nabi SAW dari kalangan Arab Musta'ribah. Barakallahu fikum. Ya. Adapun kaum Ad yang kita bacakan dalam ayat ini, mereka disebut dengan Arab kuno. Nah, kaum Ad, kaum Samud. Nah, sehingga nama-nama mereka pun nama-nama bertanwin. Nuhun, Hudun, Salihun. Nah, dan yang lainnya. Alladzina kanu fi ardil Yaman. Mereka kaum Ad berada di negeri Yaman ketika itu. Yaman masuk Arab. Nah, akhahum fin nasab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, saudara dalam nasab. Ya. Mereka jelaskan saudara itu ada saudara fil nasab, ada saudara fil Islam, fil din, dalam agama. Nah, tentunya saudara dalam agama lebih kuat ikatannya dari sekedar saudara dalam nasab. Nah, adapun dalam ayat ini Allah mengutus Nabi Hud, saudara mereka, kepada kaum Ad, saudara dalam nasab. Nah, dan kita sebutkan tadi, ukhuwah, persaudaraan dalam Islam, dalam agama, ini lebih kuat daripada persaudaraan dalam nasab. Hudan alaihissalam mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka. Yad'uhum ila tauhid wa yanhahum 'anil syirki wa tughyani fil ardi. Nabi Hud alaihissalam mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Melarang mereka daripada kesyirikan dan sifat melampaui batas di muka bumi ini. Nah, sama sebagaimana rasul-rasul yang lainnya, menyeru kepada tauhid dan melarang daripada kesyirikan. Faqala lahum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada kaum Ad, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selainnya. Tidakkah kalian merasa takut? Nah, ucapan ini sama dengan ucapan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah,
Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selainnya. Bahkan ini pun diucapkan oleh semua para nabi, semua para rasul. Menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Setelah kita jelaskan, inti dakwah para nabi, inti dakwah para rasul sama semuanya. Yaitu menyeru kepada tauhid, melarang daripada kesyirikan. Sama semuanya. Nah, ya, sebagaimana Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana rasul tersebut menyeru kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Nah, afala tattaqun, tidakkah kalian takut sukhtahu wa adabahu in aqamtum ala ma antum alaihi falam yastajibu wa lan qadu? Tidakkah kalian takut terhadap kemurkaan Allah dan adab Allah Subhanahu wa taala apabila kalian melakukan apa yang kalian lakukan? Nah, berupa kesyirikan, dan kalian tidak menyambut seruan Allah, tidak tunduk kepada seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi radina li da'watihi qadihina fi ra'yihi. Maka berkatalah para pembesar, orang-orang kafir dari kaumnya, dalam keadaan menolak seruan Nabi Hud alaihissalam, dalam keadaan mencela pemikiran Nabi Hud alaihissalam, inna lanaraka fi safahah wa inna lanudunnuka minal kadibin. Nah, para pembesar kaumnya mengatakan, sungguh kami memandangmu, wahai Hud, engkau kurang waras, engkau idiot, engkau bodoh. Wa inna lanadunnuka minal kadibin, dan kami menduga sungguh engkau dari kalangan para pendusta. Ya. Ini jawaban kaumnya, dan telah kita jelaskan bahwasanya yang menolak dakwah para nabi kebanyakan adalah pembesar kaumnya. Nah, sehingga sering kita ulang-ulang, patokan kebenaran itu bukanlah dilihat dari pengikutnya, orang-orang yang memiliki keistimewaan, kedudukan. Nah, sekarang sebagian orang memandang kebenaran itu tatkala yang mengikuti itu adalah pembesar suatu kaum. Berarti itu benar. Nah, padahal itu bukanlah patokan suatu kebenaran. Bahkan kalau kita lihat, yang mengikuti para nabi, mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan dalam kaumnya. Nah, jika nilai suatu kebenaran bukan dilihat, oh kalau yang mengikutinya para pejabat, berarti itu kebenaran. Kalau yang mengikuti orang miskin, itu bukan kebenaran. Ini bukanlah suatu patokan kebenaran. Nah, ternyata pada zaman Nabi pun, para pembesarnya mereka yang banyak menolak dakwah para nabi. Nah, ma naraka illa safihan wa rasyid. Mereka mengatakan, kami tidak memandangmu, wahai Hud, melainkan orang yang idiot, orang yang kurang waras, orang yang tidak bisa mengatur dirinya dan mengatur orang lain. Tidak bisa memberikan bimbingan kepada orang lain. Wa yaghlibu ala dhannina annaka min jumlatil kadibin. Nah, dan kuat prasangka kami bahwasanya engkau dari kalangan para pendusta. Ini ucapan para pembesar kaumnya kepada Nabi Hud alaihissalam. Nah, sehingga perkara ini dialami oleh para nabi tatkala mereka mendakwahkan kebenaran, mengajak
manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ternyata jawaban mereka malah menghina, mengejek Nabi tersebut. Nah, jangan sampai kita kaget tatkala kita menyeru manusia kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada ibadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada sunnah Nabi SAW, kadang-kadang kita mendapatkan cemoohan. Kadang-kadang kita mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini sudah menjadi sunnatullah. Orang yang menyeru kepada tauhid, mencegah daripada kesyirikan, akan menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian di dalam dakwahnya tersebut. Nah, para nabi saja ketika mereka sangat besar kasih sayangnya kepada umatnya, mengajak mereka supaya mereka mendapatkan keselamatan, terhindar daripada kecelakaan, tapi ternyata jawaban mereka bukan bersyukur, bukan berterima kasih, tapi sebaliknya justru mencela dan mencemoohkannya. Nah, وَقَدْ انْقَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْحَقِيقَةِ, sungguh hakikatnya telah terbalik. Nah, mereka memutarbalikkan fakta dan hakikatnya. Sebenarnya mereka yang kurang waras. Sebenarnya mereka para pendusta. Tapi mereka memutarbalikkan keadaan. وَاسْتَحْكَمَ أَمَاهُمْ. Nah, dan mereka menghukumi dengan kebutaan yang ada pada mereka. حَيْثُ رَمَوْا نَبِيَّهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِمَا هُمْ مُتَّصِفُونَ بِهِ. Di mana mereka menuduh Nabi mereka, Nabi Hud alaihissalam, dengan apa yang sebenarnya merupakan sifat mereka. Ya. Menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai orang yang safih, kurang waras. Nah, padahal sebenarnya sifat kurang waras ini ada pada mereka. Tatkala mereka tidak menyambut seruan nabinya yang sangat jelas, mengajak kepada kebahagiaan, mengajak kepada keselamatan, tapi ternyata mereka memilih kecelakaan. Ini kurang waras. Nah, wa huwa ab'adun nas anhu fa innahum sufaha haqqan al-kadibun. Padahal Nabi Hud alaihissalam merupakan manusia yang paling jauh dari sifat tersebut. Dari sifat kurang waras, bodoh, dan dari sifat pendusta. Fa innahum sufaha haqqan al-kadibun. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang waras dan para pendusta yang sebenarnya. Ya, tapi mereka memutarbalikan hakikat, memutarbalikan keadaan dan faktanya. Menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai orang yang safih, idiot, kurang waras, bodoh. Menuduh Nabi Hud alaihissalam sebagai pendusta, padahal sebenarnya ini merupakan sifat mereka. Ya, sifat mereka safih, kurang waras, idiot, bodoh, dan sifat mereka adalah pendusta. Wa ayyu safahin a'zam mimman qabala ahaqqal haqq birraddi wal inkar. Kebodohan mana yang lebih besar daripada orang-orang yang menolak atau melawan kebenaran yang paling benar dengan menolak dan mengingkarinya. Nah, ini merupakan kebodohan yang paling besar. Tatkala kebenaran yang paling benar ditolak dan diingkari. Wa takabbaru anil inqiyad lil mursyidina wa nusuha. Dan menyombongkan diri dari tunduk kepada orang-orang yang menyampaikan bimbingan dan para penasihat. Nah, ini merupakan kebodohan yang paling besar. Tatkala sombong terhadap orang-orang yang mengajaknya kepada bimbingan. Tatkala dia menyombongkan diri terhadap orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Nah, sehingga orang yang dia sombong daripada orang-orang yang memberikan nasihat, bimbingan kepadanya, maka dia adalah orang-orang yang safih,
orang-orang yang bodoh. Nah, wa qada qalbuhu wa qalibuhu likulli syai'anin marid. Sementara hatinya tunduk dan menghadap kepada setiap syaitan yang durhaka. Nah, terbalik keadaannya. Harusnya para penasehat yang memberikan bimbingan-bimbingan yang baik, yang jelas, yang dia ikuti, yang dia taati, tapi ternyata mereka tunduk dan taat kepada syaitan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'al ibadah fi ghairi mawdi'iha, dan meletakkan peribadahan pada selain tempatnya. Nah, fa'abida man la yughni anhu syai'an minal asjar wal ahjar, sehingga dia beribadah kepada makhluk yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, baik berupa pohon-pohonan dan batu-batuan. Nah, wa ayu kalibin ablag min kalibillah man nusiba hadil umur ila Allah Ta'ala. Dan kedustaan mana yang lebih besar daripada kedustaan orang yang menisbahkan, menyandarkan perkara-perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kedustaan yang sangat besar. Tatkala dia menyandarkan kebohongan-kebohongan, perbuatan-perbuatan yang dilarang, kemudian mereka menyandarkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia menghalalkan yang haram, kemudian menyandarkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tatkala mengharamkan yang halal, kemudian menyandarkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kedustaan yang paling besar. Orang yang menyandarkan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa il kadibin ablag min kadibi man nasaba hadil umur ila Allah Ta'ala. Qala ya qaumi laysa bisafaha. Nabi Hud alaihissalam menjawab, wahai kaumku, aku bukanlah orang yang kurang waras. Biwajhin minal wujuh, dari satu sisi, dari berbagai macam sisi. Nah, tidak ada sifat kurang waras sedikit pun. Bal huwa rasul al-mursid ar-rasyid. Akan tapi beliau adalah seorang rasul al-mursid yang memberikan bimbingan, ar-rasyid, dan juga yang terbimbing. Nah, yang pintar mengatur suatu urusan. Bukan orang yang idiot, bukan orang yang kurang waras. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tapi aku adalah seorang rasul, seorang utusan dari Rabb semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Dan aku sebagai penasihat yang terpercaya untuk kalian. Nah, fal wajib alaikum an tatalaqaw dzalika bil qabul wal inqiyad. Maka wajib bagi kalian untuk menerima dan tunduk kepada perkara tersebut. Wa ta'ata rabbil ibad, dan wajib bagi kalian untuk taat kepada Rabb semua hamba-hamba manusia ataupun yang lainnya. Nah, ini yang wajib. Ya, tunduk, menerima, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw ajibtum an ja'akum dzikru min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum? Ataukah kalian heran ketika datang peringatan kepada kalian dari Rabb kalian melalui seorang laki-laki dari kalian, liyunzirakum, untuk memperingatkan kalian. Ay kaifa ta'jabuna min amrin la yuta'ajjab minhu? Bagaimana kalian merasa heran dari perkara yang tidak perlu diherankan darinya? Wa huwa anna Allah arsala ilaikum rajulan minkum ta'rifuna amrahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian seorang laki-laki di antara kalian yang kalian mengetahui urusannya. Ya. Ini bukan perkara yang harus diherankan.
Nah, tapi kenapa kalian heran? Allah katakan, awa ajibtum. Nah, apakah kalian heran? Datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian melalui seseorang laki-laki di antara kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian. Padahal ini bukan perkara yang harus diherankan. Nah, dikarenakan kalian pun mengetahui siapa orang yang diutus tersebut. Nah, yudzakirukum bima fihi masalihakum. Dia mengingatkan kalian dengan perkara yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk kalian. Nah, mengajak supaya mereka mendapatkan kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Bukan mengajak kepada kecelakaan. Wa yahassukum ala ma fihi naf'an lakum. Dan mendorong kalian, menghasung kalian terhadap perkara-perkara yang di dalamnya ada manfaat untuk kalian. Fata'ajabtum min dalika ta'ajjabal munkirin. Lantas kalian merasa heran terhadap perkara tersebut. Keheranan orang-orang yang mengingkari perkara-perkara tersebut. Nah, Allah bantah tadi, awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Nah, apa kalian merasa heran terhadap masalah tersebut? Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuh, min ba'di qaumi Nuh, wa jadakum fil khalqi basta. Wadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Nah, kemudian Allah ingatkan lagi, ingatlah oleh kalian tatkala Allah menjadikan kalian sebagai khalifah pengganti setelah kaumnya Nuh. Wa zadakum fil khalqi basta. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kalian kekuatan. Nah, dalam tubuh kalian. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kebahagiaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, masih kisah para nabi bersama kaumnya dan apa yang disampaikan oleh para nabi tersebut kepada kaumnya dan apa jawaban kaumnya kepada para nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.